Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel wisata sekitar ya guys. Pada kesempatan hari ini wisata sekitar masih berada di kota Surabaya guys. Hari ini wisata sekitar mau berkunjung di salah satu kota tua yang ada di Surabaya guys. Dan kota ini terkenal dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda pada masa penjajahan dahulu guys. Seperti apa suasana kondisi kota peninggalan Belanda yang ada di kota Surabaya? Ikuti channel wisata jalan-jalan di kota Surabaya ya guys. Namun sebelum mengikuti keseruan jalan-jalan wisata di kota lama, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, karena subscribe, like, dan komen kalian bisa membantu channel wisata untuk maju dan berkembang, serta menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Simak video ini sampai selesai ya guys, dan selamat menyaksikan. Nah guys, ini kita sudah sampai di kota lama. Ini saya mau cari tempat parkir dulu, dan di sini tuh banyak kaula muda yang nongkrong ya guys. Apalagi ini jam setengah berapa ya, ini jam setengah 10 atau jam 10 ya guys. Sahdu sekali guys suasananya habis diguyur hujan. Ini coba kita keliling-keliling dulu guys, saya penasaran setiap gang yang ada di kota lama ini. Dan nampak sekali guys bangunannya ini memang benar-benar mirip bangunan tua dari peninggalan Belanda ya guys. Tapi saya kurang begitu tahu apa isi di dalamnya guys. Kalau pagi atau siang mungkin ada boleh masuk ya guys, tapi kalau malam nggak tahu, jangan-jangan itu bangunan kosong, seram enggak guys kalau masuk guys. Oke, kita lanjut ya guys. Ini di sini ada alun-alun yang luas ini guys ya. Ini di atas ini adalah alun-alun guys. Ini bingung ini mau cari parkir di mana. Kita putar balik lagi guys. Wah, di setiap sudut pasti kita menjumpai anak muda yang nongkrong-nongkrong di tempat yang syahdu ini guys, sambil bernostalgia mengenang zaman penjajahan Belanda ya guys. Walaupun kita tidak mengalami, kita berkunjung ke kota lama ini seakan-akan kita pernah merasakan peristiwa itu guys. Waduh ya. Seakan-akan kita jadi pahlawan kesiangan ya guys. Tapi kita pantas menghormati para pahlawan bangsa ya guys, telah berjuang merebut kemerdekaan. Apalagi ini arek-arek Surabaya ini mantap guys. Bambu runcing, pasukan bambu runcing berani mati, bonek. Wah, penerusnya bonek ya guys. Oke guys, kita sudah berhenti. Sekarang saya berada di alun-alun ini guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel wisata sekitar. Kali ini wisata sekitar sedang berada di Surabaya guys, tepatnya di kota lama Surabaya, dekat jembatan merah, kota yang penuh historis guys. Hari ini kita akan menelusuri wisata di kota lama pada malam hari ya guys, karena ini suasananya syahdunya itu di malam hari guys. Oke, tetap ikuti wisata sekitar ya guys. Kita telusuri wisata sekitar di kota lama Surabaya. Let's go. Kawasan Kota Lama Surabaya merupakan kawasan bersejarah bagi arek-arek Surabaya guys. Kawasan yang kaya akan jejak kolonial Belanda ini guys. Printing saya ngomongnya guys. Pada masa abad ke-17 kawasan ini dikuasai oleh koloni Belanda guys, yaitu pada masa Mataram kuno dengan perjanjian VOC Belanda guys. Pada masa itu VOC mendapatkan hak untuk menguasai wilayah pantai utara Jawa Timur guys.
Dan kota lama ini menjadi pusat ibu kota pemerintahan kolonial Belanda dan pelabuhan penting yang mendukung perekonomian kolonial Belanda ini guys. Jadi ini dulu kota ini pusat perekonomian dan pusat pemerintahan Belanda ini guys. Tak lupa juga pada masa perjuangannya, kota ini menjadi saksi bisu pertempuran arek-arek Surabaya guys. Kawasan Kota Lama Surabaya ini terletak di Jalan Rajawali, Jalan Jembatan Merah Kota Lama, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur guys. Kawasan ini terbagi menjadi beberapa zona guys, seperti zona Eropa. Nah ini gedung-gedung kolonial ini zona Eropa ya guys. Kemudian ada zona pecinan. Tadi saya beberapa lewat ada kelenteng atau apa ya, rumah-rumah pecinan guys. Kemudian ada zona Arab dan zona Melayu. Wah, baru tahu guys, di sini juga ada zona Arab dan pecinan guys. Tapi yang saya kunjungi ini malam ini kita berkunjung di zona Eropa ya guys. Saya ada di Belanda ini guys. Belanda versi Panjava Timur guys. Oke. Kita sambil jalan ya guys, lihat suasana di pedestrian Kota Lama ini. Ramai guys, baik kaula muda maupun tua ternyata hobi nongkrong di sini guys. Memang di sini suasananya wow sekali ya guys. Seakan-akan kita berada di tahun 1950 sampai 60-an ini guys. Dan bagusnya guys, kawasan ini bersih dari pedagang kaki lima guys. Jadi kalau mau nongkrong sambil ngopi atau ngemil ya bawa sendiri guys. Di sini sepi dari pedagang guys. Bagus ini guys. Oh ya guys, di kawasan Kota Lama ini bagi pengunjung wisatawan baik lokal maupun luar, ini kalau pengen foto-foto dengan arsitek bangunan lama dengan berbusana baju khas Jawa atau baju kolonial, ini ada rentalnya guys, ada toko penyewaannya ini guys. Kurang lebih ya satu sesi itu sekitar 50.000 ke atas, paling sampai maksimal 100.000 guys. Nah di sini tuh pengambilan dokumentasinya sungguh artistik guys, perpaduan antara seni bangunan Eropa dengan seni baju Jawa. Nah, itu menimbulkan seni artistik yang luar biasa guys, tampak sekali seperti hidup di masa penjajahan kolonial guys. Jadi sangat seperti film dokumenter guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya guys. Di sini ini ada beberapa bangunan megah besar guys. Ini ada, kalau di depan tadi ada gedung Internatio, tempat terjadinya pertempuran pada masa kemerdekaan. Kemudian ada bangunan-bangunan kuno bergaya Eropa. Ini salah satunya guys, saksi bisu perkembangan kota Surabaya. Kemudian ada bank bersejarah guys, namanya The Javasche Bank, bahasa Belanda ya bang, Bank Sentral Hindia Belanda, The Javasche Bank guys. Sulit ngomongnya guys. Kemudian di ujung timur ada jembatan merah, dan di ujungnya lagi itu zona pecinan guys ya. Nah di depan itu jembatan merah ya guys, di depannya lagi itu adalah zona pecinan. Jauh guys, setengah kilo ada itu. Saya nggak mau jalan ke sana guys, capek guys. Kita sampai di jembatan merah ini aja. Rodebrug, road itu red, brug itu jembatan ya guys. Kurang lebih artinya seperti itu. Dan ini saya masuk di sekitaran
The Java Bank ini guys, yang berubah nama menjadi bank apa ini, Bank Jatim atau bank apa ya guys, ini bank zaman dulu ya guys. Dan sebelah kiri ini adalah warung makan guys, dan juga apa ini, penjual kaki lima di sini guys tempatnya. Oh ini guys, Master Bank berubah nama menjadi Prima Master Bank ini guys. The Java Bank berubah menjadi Prima Master Bank. Mantap guys. Kota Surabaya lama ini dulunya itu dihuni oleh orang-orang Eropa guys, yang dinamakan dengan State Fund Surabaya, pusat kota Surabaya guys. Dan kawasan kota lama ini luasnya sekitar 128 hektar guys, jadi cukup luas sekali. Jadi kalau saya kelilingi dengan jalan kaki itu pegel guys, terlalu luas ya, apalagi malam hari gampang capek nih guys. Dengan beragam tata ruang, dengan tingkat mobilitas yang tinggi, kota lama ini dulu didominasi oleh pemukiman, kemudian pedagang, dan serta penjual jasa guys. Namun beberapa tahun ini telah mengalami revitalisasi guys. Jadi untuk pedagang itu dicarikan tempat yang strategis dan dihindarkan dari arsip-arsip cagar budaya peninggalan Belanda ini ya guys, agar terjaga kelestarian budaya ini ya guys. Jadi ini peninggalan yang tidak bisa diganti dengan nominal guys, apalagi diganti dengan material yang baru ya. Jadi nggak bisa, ini patut dilestarikan dan dijaga keasliannya guys. Oke, kita lanjut perjalanannya guys. Ini sambil lihat kanan kiri kita, banyak fotografer guys yang menyewakan jasa. Ini malam-malam walaupun di foto tetap kelihatan. Nah ini ya guys, monumen revitalisasi kota lama itu tahun 2024, jadi masih baru ya guys kebijakannya untuk menyelamatkan dan melestarikan peninggalan budaya bangsa Belanda ini guys. Nah seperti ini guys, di depan yang ingin menyewa busana kebaya Jawa untuk selfie ini ada lengkap di sini guys, baik putra maupun putri itu ada desainnya. Oke, dan ini saya mau selfie dulu guys, bahwa saya itu pernah ke Eropa. Padahal Eropa versi Jawa ya guys, mantap lah, nggak apa-apa. Oh ya guys, di sini itu anak-anak mudanya itu cantik-cantik loh guys, imut-imut ini guys. Kalian yang masih muda silahkan berkunjung di Kota Lama Surabaya. Berkunjungnya malam hari aja guys, malam minggu malam, wah, itu cahdu guys, banyak pengunjung kaula muda nongkrong di sini. Dan orang Surabaya ini ramah tamah guys, kamu ajak nongkrong, ngobrol, atau kamu minta tolong, itu orangnya helpless guys. Apa itu bahasa helpless? Mudah menolong. Nah, di sini pokoknya ramah dan tamah masyarakatnya, masyarakat heterogen tapi sikapnya ramah tamahnya luar biasa guys. Dan ini petanya ya guys, zona Eropa, zona pecinan, zona Arab, zona Melayu, ini ada guys petanya guys. Dan nampak sekali guys, makin malam makin ramai, dan juga ada pedagang yang datang berseliweran. Sayangnya pedagang kopi nggak ada guys, kalaupun ada itu adanya di kafe ya guys, nongkrong di kafe, nanti ada kopi di sana. Dan ini apa ya guys, saya dari tadi penasaran kok dipencet bunyi kotot, ternyata ini apa tanda untuk menyeberang guys. Baru tahu kalau ada kayak kota-kota mungkin tidak ada ya guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya. Kita menyusuri Kota Lama Surabaya, dan ini saya masuk ke gang-gang ya guys. Nah di sini guys baru ada
toko kopi. Nah, nanti beli nongkrong di sini, mantap suasananya guys. Ada tendanya, pokoknya syahdu guys. Jalan-jalan di Kota Lama di malam hari. Coba kita ke depan ya guys, lihat ada apa aja di gang-gang ini. Wah, sepertinya ini kayak museum guys. Bangunannya kuno, tampilan lampu dan settingan apa ya, temboknya ini ya memang kayak museum guys. Terlihat sungguh estetik, bergaya lama ya guys, mantap. Wah, ternyata masuk ke gang-gang itu juga ada pengunjungnya guys. Kirain gangnya sepi, ternyata banyak pengunjungnya juga. Ada juga yang berselfie ini guys. Saya itu seperti menyusuri lorong-lorong ketika sampai di sini itu, lorong-lorong yang apa ya guys, sunyi senyap guys. Seakan-akan kita masuk ke dimensi masa zaman dahulu ini guys. Nah, ini lorong-lorongnya ya guys. Ada yang sepi, ada yang ramai, ada juga lorong pemukiman yang jualan. Nah, jadi kombinasi dari semua itu guys, karena memang luas dari zona Kota Lama ini sangat luas, sekitar 128 hektar guys. Ini ada apa ya, ini museum atau pabrik ini guys. Di sini juga bisa foto guys, di pabrik Linden Elfak apa gitu. Pabrik Linden itu pabrik sirup limun. Oh alah, sirup telase ini guys. Sejarahnya dulu milik orang Belanda atau guys. Yo, di sini pabrik sirup Linden limun. Baik guys, sekian dulu perjalanan wisata sekitar pada malam hari ini. Kita telah berkeliling di Kota Lama. Saya pun capek, walaupun tidak semuanya saya kelilingi ya guys. Kita sudah masuk ke gang-gang dan lihat di alun-alun betapa cantiknya Kota Lama Surabaya ini dengan arsitek kolonial Belanda dan tata ruang yang bagus, cocok untuk bersantai, relaksasi, dan juga bisa menghilangkan penat dan kejenuhan kita guys. Baik, terima kasih sobat wisata sekitar sudah mengikuti dan menyimak video wisata sekitar jalan-jalan di Kota Lama Surabaya. Ikuti dan saksikan terus channel wisata sekitar, kita jalan-jalan dan menelusuri objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa bagi sobat wisata sekitar yang baru menemukan channel wisata sekitar, bantu klik tombol subscribe dan like serta komennya, karena subscribe, like, dan komen kalian akan membantu channel wisata untuk maju dan berkembang, serta menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata sekitar.